Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi bersama saya, Ibu Putri. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai konsep evaluasi keperawatan komunitas. Untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu mengenai konsep evaluasi keperawatan komunitas. Sejatinya, evaluasi merupakan kegiatan yang terakhir pada proses keperawatan. Evaluasi merupakan serangkaian prosedur untuk menilai suatu program dan memperoleh informasi tentang keberhasilan pencapaian tujuan, kegiatan, hasil, dan dampak serta biayanya. Sementara itu, evaluasi asuhan keperawatan komunitas adalah suatu tindakan intelektual untuk melengkapi proses keperawatan yang menandakan seberapa jauh diagnosis keperawatan, rencana tindakan, serta implementasinya sudah berhasil dicapai. Sementara evaluasi menurut IPKKI 2017 yaitu proses membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, kegiatan berdasarkan informasi serta hasil analisa. Setelah itu, hasilnya akan dibandingkan dengan kondisi wilayah tersebut meliputi relevansi, biaya, serta keberhasilan. Adapun tujuan evaluasi secara umum yaitu memperbaiki pelaksanaan dan perencanaan kembali suatu program. Evaluasi dalam keperawatan sendiri untuk melihat kemampuan klien dalam mencapai tujuan. Bagaimana mengakhiri rencana tindakan keperawatan, apakah klien telah mencapai tujuan yang ditetapkan, kemudian apakah kita perlu memodifikasi rencana tindakan. Kita juga akan melihat klien mengalami kesulitan atau tidak dalam mencapai tujuan, kemudian meneruskan rencana tindakan keperawatan. Misalnya saja klien masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk mencapai tujuan. Dalam melihat kemampuan klien untuk mencapai tujuan, hal ini bisa saja dilaksanakan dengan mengadakan hubungan dengan klien berdasarkan respon klien terhadap tindakan keperawatan yang diberikan, sehingga perawat dapat mengambil keputusan. Adapun jenis-jenis dari evaluasi. Menurut waktu pelaksanaannya, evaluasi terbagi menjadi dua, yaitu evaluasi formatif. Pada evaluasi formatif ini dilakukan setelah pelaksanaan program yang bertujuan untuk melihat apakah program tersebut dapat dilaksanakan dengan baik atau melihat kesalahan yang terjadi sehingga program tersebut dapat segera diperbaiki. Sementara itu, evaluasi sumatif merupakan evaluasi yang dilakukan setelah seluruh program selesai dilakukan untuk melihat hasil dari pelaksanaan program tersebut dan mencapai yang didapatkan dari pelaksanaan program tersebut. Sementara itu, menurut tujuan, evaluasi terdiri menjadi 3 bagian, yaitu evaluasi proses di mana bertujuan untuk mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan atau service delivery. Kemudian evaluasi biaya manfaat, di mana evaluasi ini bertujuan untuk mengkaji biaya program yang relatif terhadap alternatif penggunaan sumber daya dan manfaat dari program. Kemudian evaluasi dampak, di mana bertujuan untuk mengkaji apakah program memberikan pengaruh yang diinginkan terhadap individu, rumah tangga atau masyarakat serta kelembagaan. Nah, ini terkait dengan kesehatan, kualitas pelayanan kesehatan yang dapat dinilai dari informasi tentang penggunaan pengaruh evaluasi dari hasil atau manfaat, bahkan tentang penampilan kegiatan atau evaluasi proses serta fasilitas-fasilitas yang dalam bentuk evaluasi struktur. Kita akan masuk kepada tahapan evaluasi. Tahapan yang pertama yaitu mengukur pencapaian tujuan klien, di mana perawat menggunakan keterampilan pengkajian untuk mendapatkan data yang akan digunakan dalam evaluasi.
Nah, faktor yang akan dievaluasi mengenai status kesehatan yang terdiri dari beberapa komponen. Komponen kognitif, yaitu kita akan mengkaji pengetahuan dari klien, di mana kita dapat mengidentifikasi pengetahuan yang spesifik yang diperlukan setelah klien diajarkan dengan teknik-teknik tertentu. Kemudian kita akan melihat afektif atau status emosional, di mana penilaian ini cenderung terhadap penilaian yang subjektif dan sangat sukar jika dievaluasi. Tentunya hasil penilaian dari emosi ditulis dalam bentuk perilaku yang akan memberikan suatu indikasi terhadap status emosi klien. Kemudian kita akan melihat psikomotor, yang dimana biasanya ini akan lebih mudah dievaluasi dibandingkan afektif maupun kognitif, setelah didapatkan dari hasil observasi yang sudah diidentifikasi pada tujuan atau kriteria hasil. Kemudian perubahan fungsi tubuh dan gejala, di mana evaluasi pada komponen ini mencakup beberapa aspek status kesehatan yang juga bisa diobservasi. Nah, untuk mengevaluasi perubahan fungsi tubuh, maka perawat memfokuskan bagaimana fungsi kesehatan klien berubah setelah dilakukan tindakan keperawatan. Pada evaluasi gejala yang spesifik, ini digunakan untuk menentukan penurunan atau peningkatan gejala yang mempengaruhi dari klien. Tahap yang kedua yaitu penentuan keputusan pada tahap evaluasi, di mana setelah data dikumpulkan tentang status keadaan klien, maka perawat membandingkan data dengan outcomes. Tahap berikutnya membuat keputusan tentang pencapaian. Ada 3 kemungkinan keputusan. Keputusan yang pertama, klien telah mencapai hasil yang ditentukan dalam tujuan. Pada keadaan ini, perawat akan mengkaji masalah klien lebih lanjut atau mengevaluasi outcomes yang lain. Kemudian klien apakah masih dalam proses mencapai hasil yang telah ditentukan. Nah, pada keadaan ini tahap perubahan ke arah pemecahan masalah, penambahan waktu, intervensi yang mungkin dilakukan sebelum tujuan tercapai. Nah, kemudian yang ketiga yaitu klien tidak dapat mencapai hasil yang telah ditentukan. Pada situasi ini, perawat mencoba untuk mengidentifikasi alasan kenapa masalah ini bisa muncul. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik evaluasi yang baik. Karakteristik yang pertama yaitu strategis, di mana dapat memberikan prioritas terhadap program-program yang penting, besar atau bermasalah. Kemudian karakter yang kedua terfokus, di mana lebih memusatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang penting bagi pengambil kebijakan. Kemudian karakteristik evaluasi yang baik yaitu kredibel, yaitu hasilnya dapat dipercaya. Kemudian yang keempat yaitu tepat waktu, di mana temuan dalam digunakan untuk mendesain dan memperbaiki pelaksanaan program. Kemudian yang terakhir yaitu bermanfaat, di mana hasilnya dapat digunakan untuk menilai suatu kelayakan efektivitas program, membantu memaksimalkan sumber daya yang terbatas, serta memberikan input untuk desain program yang akan datang. Nah, bagaimana metode dan alat evaluasi? Maka kita akan merujuk kepada jenis dari evaluasi yang biasa digunakan dalam keperawatan komunitas, yaitu evaluasi formatif serta evaluasi sumatif. Nah, kita akan fokus dulu kepada tipe evaluasi formatif atau proses, di mana dalam aktivitas ini proses keperawatan dan hasil kualitas pelayanan tindakan keperawatan harus dilakukan segera setelah perencanaan keperawatan dilaksanakan dalam membantu keefektivitasan terhadap tindakan. Nah, dalam evaluasi formatif ini terus-menerus dilaksanakan sampai tujuan yang telah ditentukan tercapai. Untuk metodenya sendiri, dalam pengumpulan data untuk evaluasi formatif ini terdiri dari analisa rencana tindakan keperawatan, open chart audit, pertemuan kelompok, interview, dan observasi dengan klien. Bahkan juga bisa menggunakan form evaluasi. Nah, sistem penulisan pada evaluasi ini menggunakan sistem SWOP atau yang lebih dikenal mahasiswa SWOP-Peer, S yaitu subject, object,
analisa, dan perencanaan. Ya, kita akan melihat ya metode ataupun alat yang bisa digunakan pada fokus evaluasi hasil, di mana terjadi perubahan perilaku atau status kesehatan klien itu pada akhir tindakan keperawatan. Nah, untuk tipe evaluasi ini sendiri dilaksanakan pada akhir tindakan keperawatan secara paripurna. Sumatif evaluasi di mana objektif, fleksibel, serta efisien. Nah, metode yang digunakan pada evaluasi ini bisa terdiri dari close chart audit, interview, temuan akhir pelayanan, dan pertanyaan kepada klien dan keluarga. Nah, meskipun informasi pada tahap ini tidak secara langsung berpengaruh terhadap klien yang dievaluasi, evaluasi ini bisa menjadi suatu metode dalam memonitor kualitas dan efisiensi tindakan yang telah diberikan. Apakah sudah memenuhi kriteria, standar, atau pertanyaan evaluasi, dan apakah sudah dapat merangkum hasil dan membuat kesimpulan dari tindakan yang telah dilaksanakan. Berikut adalah contoh evaluasi asuhan keperawatan komunitas. Ini merupakan bentuk template. Ya, mungkin di setiap kampus akan berbeda, tapi dalam keperawatan komunitas di Universitas Tanjung Pura, bentuk dari evaluasinya seperti ini. Setelah kita akan masuk kepada teaching learning process atau proses belajar mengajar pada keperawatan komunitas. Seperti yang sama-sama kita ketahui, perawat kesehatan komunitas itu ternyata memiliki tanggung jawab dalam mendidik individu, keluarga, dan komunitas. Nah, bentuk pendidikan kesehatan menjadi salah satu fungsi utama perawat komunitas, di mana pemahaman terhadap proses belajar mengajar atau teaching learning process merupakan hal yang sangat penting bagi perawat kesehatan komunitas. Perawat diharapkan mampu untuk mendidik individu, keluarga, dan komunitas dalam berbagai macam topik. Teaching sendiri merupakan kemampuan mengidentifikasi kebutuhan populasi yang berisiko dan untuk merencanakan serta mengimplementasikan strategi pengajaran atau teaching strategies. Sementara itu, belajar atau learning diketahui merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, ataupun kecakapan. Terdapat 3 komponen proses pengajaran dalam keperawatan komunitas, ya, di mana hal ini sejalan dengan proses keperawatan, yaitu dalam fase pengkajian, di mana seorang perawat mengkaji kebutuhan pembelajaran bagi klien dan kesiapan untuk belajar. Bahkan selama proses perencanaan, perawat membuat tujuan khusus dan strategi pengajaran. Nah, di saat pelaksanaannya, perawat justru menerapkan strategi pengajaran, dan selama evaluasi, perawat menilai hasil yang telah didapatkan. Ternyata, perawat komunitas dituntut untuk dapat menjalankan perannya. Yang pertama, dapat dilakukan pada klien, keluarga, atau tim kesehatan lainnya, baik secara spontan pada saat berinteraksi maupun formal. Kemudian, membantu klien menambah pengetahuan dalam upaya meningkatkan kesehatan, menyelesaikan gejala penyakit sesuai dengan kondisinya, serta melakukan tindakan yang spesifik. Kemudian, yaitu melaksanakan peran sesuai dengan intervensi dalam proses keperawatan. Memahami lebih jauh tentang teaching dan learning, berikut dapat saya sampaikan tentang konsep kritis dalam memaksimalkan efektivitas pengajaran. Di mana yang pertama, mendiagnosis kebutuhan belajar dan masalah. Kemudian kita dapat mengkaji karakteristik peserta didik dan kesiapannya dalam belajar. Kemudian mempertimbangkan teori belajar dan menyadari partisipasi peserta didik dapat meningkatkan prestasi. Kemudian dapat menganalisis isi dan tugas, menggunakan strategi dalam mengajar, meningkatkan hubungan peserta didik dan pengajar, menciptakan lingkungan belajar yang optimal, memvalidasi, mengimplementasi, dan mengevaluasi proses dan hasil belajar, serta mengidentifikasi, memilih desain dalam belajar. Konsep ini harus dimiliki oleh setiap perawat kesehatan komunitas.
agar selama proses belajar mengajar, hal tersebut dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pembelajaran. Alhamdulillah, kita sudah sampai di penghujung. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak yang telah mendengarkan video pembelajaran dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video pembelajaran lainnya.